Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungannya terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya. Seperti cerita yang kemarin, sepertinya Indonesia akan benar-benar tegas untuk memberantas habis semua aplikasi pinjol ilegal yang telah meresahkan masyarakat kita. Dan baru-baru ini 2 jam yang lalu Menko Polhukam memerintahkan untuk tidak membayar aplikasi pinjol ilegal lagi. Dan untuk masyarakat yang hari ini masih mendapatkan teror dan intimidasi agar segera melaporkan kepada pihak-pihak kepolisian yang terdekat di kota kalian. Dan kita akan bacakan nanti beritanya supaya lebih jelas, supaya lebih tegas, dan supaya kalian mengerti ya, bagaimana hari ini pemerintah sudah berusaha untuk memberantas dan membasmi beberapa aplikasi pinjol ilegal yang sudah meresahkan masyarakat. Oke, sebelum kita lanjut baca beritanya, hari ini sudah banyak ya rentetan penangkapan aplikasi pinjol di beberapa daerah. Dan masalahnya hari ini beberapa dari teman-teman kita yang mengeluhkan bahwasannya sampai dengan per hari ini mereka masih juga ditagih. Padahal kantornya sudah digrebek, aplikasinya sudah di take down. Tapi kenapa masih ada penagihan-penagihan kepada kawan-kawan kita yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Dan ini merupakan PR kita bersama. Tolong share dan bagikan video ini kepada media-media sosial kalian supaya sampai ke pemerintahan. Bahwasannya Bapak Ibu seluruh petinggi negara, hari ini banyak saudara-saudara kita di arus bawah mengeluhkan hal tersebut. Kenapa masih bisa nagih-nagih padahal kantornya udah digrebek? Padahal situs webnya sudah di take down, tapi masih aja ada penagihan-penagihan kepada teman-teman kita yang lain. Apakah mungkin diduga ada kantor-kantor lain yang hari ini masih saja beroperasi? Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan evaluasi bahwasannya masih adanya bahwasannya aplikasi pinjol ilegal itu masih tetap bergerak ya. Dan untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita wajib berikan 2 jempol lah buat Bapak Mahfud MD yang hari ini mengeluarkan statement tegas yang akan kita bacakan sama-sama nanti kepada kalian. Oke, buat kalian yang hari ini masih mendapatkan penagihan dari aplikasi pinjol, menurut Pak Mahfud MD agar segera dilaporkan saja kepada pihak kepolisian yang terdekat di kota kalian. Oke, langsung ya, gue juga udah penasaran pengen baca beritanya. Ini langsung dari kompas.com ya, salah satu media yang hari ini cukup besar, terkemuka, terpercaya dan akurat ya untuk di salah satu situs web berita dari kompas.com. Oke, ini kita pengen baca supaya nanti kalian juga bisa sama-sama melihat. Itu ada di belakang. Kita kecilkan dulu wajah kita yang gak seberapa ini supaya kalian bisa sama-sama membaca beritanya. Oke, lanjut. Ini dia. Mahfud MD, nasabah pinjol ilegal tidak usah bayar cicilan lagi meski ditagih. Judulnya sudah benar-benar memberikan ketenangan. Gua yakin itu ya. Dan kita pengen lanjut. Ini dia. Jakarta, kompas.com. Pemerintah memutuskan pengenaan pasal berlapis secara perdata maupun pidana bagi para pelaku pinjaman online ilegal. Wow. Ini dia nih yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman kita yang lain ya. Dan lanjut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Muhammad Mahfud MD mengatakan para pelaku tersebut akan dikenakan ancaman hukuman atas tindakan pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan, Undang-Undang ITE, dan perlindungan konsumen. Jadi banyak banget ini pasalnya ya. Dan mudah-mudahan kita
menunggu terus kabar-kabar terbaru tentang perkembangan dari aplikasi pinjol ilegal ini. Terus kita juga tadi menyinggung kemungkinan penggunaan pasal 368 KUHP pidana, yaitu pemerasan. Ya Pak, ini masih banyak saudara-saudara kita yang diperas, bahkan yang tidak meminjam sekalipun juga diperas untuk disuruh bayar. Ya mereka bingung, tidak menerima uangnya tapi malah diperas untuk disuruh bayar. Oke lanjut, ini dia. Lalu pada pasal 335 KUH, pidana tentang perbuatan tidak menyenangkan yang bisa dipakai. Berarti sudah 2 pasal. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE, pasal 29 dan pasal 32 ayat 2 dan ayat 3. Kata dia dalam konferensi pers secara virtual terkait pinjol ilegal. Ya, ini bakal seru. Berarti memang ini kita sedang memasuki babak baru. Pemerintah sepertinya bakal serius ya, akan memberantas habis semua aplikasi pinjol ilegal yang sudah menyengsarakan masyarakat kita. Oke lanjut ya, mungkin ada beberapa bahasa yang kalian tunggu-tunggu ya, dan gue juga ini bahasa yang paling keren. Kemarin kita baru aja buat videonya, mudah-mudahan ada salah satu petinggi negara ya yang mungkin mengeluarkan statement ini, dan ternyata dari Pak Mahfud MD. Mudah-mudahan Bapak dalam keadaan sehat selalu ya Pak. Oke langsung lanjut di sini ya. Paling penting lagi kata Pak Mahfud ya, para pemohon dana yang telah menggunakan pinjol ilegal diimbau untuk tidak membayar. Untuk tidak membayar ya, meski adanya penagihan. Jadi yang kemarin tanya-tanya di kolom komentar, Bang, jadi bagaimana dong ini aplikasi pinjolnya sudah ditangkap, sudah digrebek, aplikasinya juga sudah di take down, apakah kita mesti membayar, Bang? Jawabannya sudah jelas dari Pak Mahfud MD. Ya, kita ulang sekali lagi, ini bahasanya yang paling ditunggu-tunggu dan yang paling membahagiakan ya guys. Katanya paling penting lagi kata Pak Mahfud MD, para pemohon dana yang telah menggunakan pinjol ilegal diimbau untuk tidak membayar meski adanya penagihan. Sudah cukup jelas seperti tulisan yang di samping. Lanjut, hal tersebut karena pinjol ilegal tidak mengantongi izin operasional dari otoritas jasa keuangan. Yuk Pak, kita benar-benar sependapat dengan pendapat Bapak hari ini. Jadi untuk teman-teman yang hari ini sedang gelisah, resah, mendesah dan nggak bisa tidur, galau, yang mandinya tak basah, tidurnya tak nyenyak, makannya pun tak enak, jawabannya sudah ada dari Pak Mahfud MD. Tidak usah dibayar, katanya seperti itu. Bila ada terjadi penagihan secara paksa disertai ancaman atau intimidasi, maka masyarakat diminta untuk melaporkan tindakan tersebut ke kepolisian setempat. Jadi kalau kawan-kawan ini tidak mau bergerak, tidak mau sama-sama bekerja untuk memberantas pinjol, ya maka kita akan terus-terusan nih menjadi budak dari aplikasi pinjol. Jadi caranya bagaimana? Buat laporannya kepada pihak kepolisian yang terdekat di kota kalian. Itu yang pertama. Yang kedua gimana Bang? Klik tombol like-nya. Supaya apa Bang? Ya supaya video-video seperti ini bisa lewat tuh di beranda-berandanya Bapak Ibu pejabat negara ya. Supaya keluhan kalian juga bisa tersampaikan. Supaya apa yang hari ini menjadi masalah bisa diketahui. Jadi kawan-kawan jangan malas ya untuk membuat laporan. Oke lanjut lagi. Pak Mahfud MD memastikan ya, para pihak kepolisian akan langsung memavisifikasi gerakan para pinjol ilegal dan bertindak tegas. Jadi jangan main-main lagi. Untuk abang-abang DC, kakak-kakak DC yang hari ini masih bekerja di aplikasi pinjol, udah deh, mending berhenti sekarang daripada ribet kemudian ya. Seperti aplikasi pinjol ini ya, menjanjikan kebahagiaan namunnya penderitaan ujung-ujungnya. Oke lanjut ya, di situ juga tertulis ya, oleh karena itu imbauan atau statement oleh pemerintah yang dihadiri OJK dan BI, hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal ini. Kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban pinjol ilegal, jangan membayar, jangan membayar.
jangan membayar. Katanya seperti itu. Kalau ada yang tidak membayar, lalu mereka tidak terima, laporkan ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan. Serunya. Jadi udah cukup seru. Ini merupakan memang benar-benar babak baru, babak yang ditunggu-tunggu sama semua subscriber kita hari ini ya, supaya pinjol ilegal diberantas. Karena hari ini sudah banyak yang menjadi korban, dan yang paling miris itu banyak hari ini teman-teman kita yang mengambil jalan pintas yang salah dengan cara bunuh diri. Jadi hari ini kalian jangan lagi punya pemikiran yang seperti itu ya. Itu dibuang aja jauh-jauh. Yang hari ini sudah merasa malu, tidak punya rasa percaya diri, atau mungkin sedang kalut untuk mencari biaya perpanjangan atau mungkin pelunasan dan penyicilan. Udah deh, stop. Pak Mahfud MD udah bilang, stop bayar pinjol ilegal. Kalau kalian mendapatkan intimidasi, teror dan lain sebagainya, laporkan kepada pihak kepolisian setempat. Ya, hari ini beberapa instrumen-instrumen penting di pemerintahan Indonesia sudah sama-sama bergerak, sudah sama-sama bertindak. Tinggal kembalinya ke kita nih, secara pribadi. Mau nggak sih kita ini benar-benar keluar dari semua permasalahan yang hari ini sedang kita hadapi? Jadi kalau hari ini masih mengurung diri, sudah tak punya lagi rasa percaya diri, atau mungkin hari ini buat ibu-ibu yang punya anak kecil mungkin sedang marah-marah sama anak-anaknya gara-gara pinjol. Anak-anak gak punya salah bu ya, jadi jangan dimarah-marahin ya. Yang sekarang menjadi masalah itu kitanya harus berani untuk memantapkan diri supaya bisa keluar dari semua permasalahan yang hari ini sedang kita hadapi. Oke, di video yang selanjutnya ada hal viral lagi ya, terkait penangkapan pinjol ilegal yang sudah berdiri pada tahun 2018. 2018, 2019, 2020, 2021. Berarti sudah ada 3 atau 4 tahun mereka beroperasi dengan 8.000 data nasabah. Mungkin kalian juga salah satu dari 8.000 nasabah mereka. Kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Kalian harus tetap sehat dan semangat. Kita pasti bisa melewati semua permasalahan yang sedang kita hadapi. Jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.